warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang jika kami berikan kepada mereka kemerdekaan di bumi, mereka mengerjakan sholat, mereka menunaikan zakat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman. Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-41. Bapak saudara kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Jumlahnya tidak terhitung, banyaknya tidak terbilang. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah tersebut. Salawat iringan salam terhadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah zuhur rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan Agustus 2025. Kita sebagai warga negara, ini merupakan bulan yang bersejarah, bulan di mana Indonesia yang kita cintai memperoleh kemerdekaan. Bapak Ibu jemaah zuhur rahimakumullah, nah terkait dengan kemerdekaan ini tidak terlepas dari perjuangan, cucuran keringat, cucuran darah. Ribuan orang hilang nyawa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Di balik kenyamanan kita hari ini beribadah, hidup berbangsa dan bernegara, di balik itu ada ribuan anak yang harus menjadi yatim karena ayahnya dahulu masuk menjadi para pejuang, gugur di medan pertempuran untuk merebut kemerdekaan ini. Ada ribuan orang yang harus menjadi janda karena suaminya ikut berperang, gugur di medan perperangan. Ada seorang ibu yang harus kehilangan anak. Kenapa? Karena anaknya sebagai pemuda ikut berjuang, gugur di medan pertempuran. Maka Bapak saudara kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, kita sebagai orang-orang yang menikmati hasil dari perjuangan ini tentunya punya kewajiban bagaimana kita mensyukuri dan mengisi kemerdekaan ini. Kita sebagai umat Islam tentu panduan kita Al-Quran.
Nah, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-41 itu Allah memberikan isyarat kepada kita. Allazina inna makkannahum fil ard, yaitu orang-orang yang jika diberikan kemerdekaan, diberikan kemantapan, diberikan kekuatan memegang suatu wilayah di muka bumi ini, termasuk kita Indonesia, diberikan kemerdekaan, apa yang seharusnya dilakukan? Kata Allah, aqamus shalah, mereka mendirikan sholat. Bapak saudara jemaah zuhur rahimakumullah. Nah, salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Kenapa salat? Karena melalui ibadah salat yang kita kerjakan itu akan membentuk pribadi, akan membentuk karakter sebagai pemberani, akan muncul kekuatan spiritual, sehingga ketakutan kepada yang lain itu bisa hilang melalui ibadah salat yang dikerjakan. Karena ketika mereka salat, dia berhadapan langsung, dia berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak saudara kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, salah satu yang mendorong atau faktor yang menyebabkan Indonesia bisa merdeka itu adalah karena para pejuang kita itu sebagian besarnya adalah orang-orang yang tekun dan istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melalui salat yang mereka kerjakan, komunikasi langsung dengan Allah itu terbentuk kekuatan spiritual, sehingga di medan pertempuran tidak ada lagi rasa takut. Yang muncul itu adalah keberanian. Yang muncul itu adalah sebuah pemahaman, jika Allah menghendaki kita menang, maka akan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dari perjuangan para pejuang itu, dengan kekuatan spiritual yang mereka miliki, bambu runcing mampu mengalahkan senjata api. Bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Kenapa? Karena setiap perjuangan itu diiringi dengan pekikan kalimat takbir dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pula yang diharapkan kita sebagai generasi yang menikmati kemerdekaan, mengisi kemerdekaan ini, memastikan pribadi kita, anak-anak kita, kemanakan kita, dia termasuk pribadi yang mengerjakan sholat, sehingga pribadi yang mengerjakan sholat secara rutin itu terbentuk karakter yang bisa memajukan dan membangun bangsa Indonesia ini ke depan. Kedua, kata Allah, ketika sudah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Wa atauz zakah, menunaikan zakat. Bapak saudara kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, zakat sebagai perintah agama itu mengandung berbagai hikmah dan tujuan. Melalui ibadah zakat, melalui perintah zakat yang diperintahkan oleh Allah itu secara formal, secara agamanya itu adalah perintah Allah yang harus ditunaikan, akan tetapi ada mengandung hikmah lain di balik itu. Melalui ibadah zakat menghilangkan kesenjangan sosial antar kita sesama warga negara Indonesia. Diharapkan melalui ibadah zakat itu, yang kaya memperhatikan yang miskin, yang kuat mengayomi yang lemah,
yang kuat ekonominya membantu masyarakat yang lemah ekonominya, sehingga terwujudlah yang namanya keadilan sosial itu bagi seluruh warga dan masyarakat Indonesia. Artinya apa? Ini menjadi evaluasi buat kita. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang mengisi kemerdekaan ini secara baik dan benar? Ketika kita sudah menyalurkan perintah Allah terkhusus melalui ibadah zakat, infak, sedekah, terakhir mengisi kemerdekaan, mengajak kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Bapak saudara kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, ini yang dapat kita sampaikan sebagai renungan buat kita, apa yang harus kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan ini, khususnya di tahun 2025, sebagai wujud syukur kita atas kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita bangsa Indonesia. Jamkalah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.